belum? Sudah dong, Cek. Nah, sebelum ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian baju rapi ya. Teman-teman, jangan sambil makan ya. Jangan main HP ya. Dan jangan sambil main ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman mengikuti arahan kakak-kakak ya. Dan ikuti dengan semangat. Selamat beribadah teman-teman. Salam teman-teman. Saatnya untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa untuk membaca Mazmur 91 setiap hari. God bless you. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ketemu lagi nih sama kakak di minggu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Kak Hana ditemani sama Kananda. Shalom. Dan Kak Catherine. Wah. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, seperti biasa kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Siapa yang tadi pagi udah berdoa? Boleh angkat tangannya? Oh, ada yang udah dan ada yang belum. Kalau gitu, yang sudah berdoa dan yang belum berdoa, kita berdoa sama-sama hari ini. Yuk adik-adik, kita mau naikkan pujian dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kan ya Tuhan Yesus sayang sama kalian? Percaya? Wah, oke, kalau percaya kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita naikkan Yesus sayang padaku.
Semua bisa pujiannya? Kalau gitu, kalau bisa kita nyanyikan lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam. Kita bilang Yesus sayang. Ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bilang haleluya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali datang hari ini untuk beribadah di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami ya Tuhan, supaya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Pimpin juga ya Tuhan waktu kami mendengarkan firman, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kali ini kita akan puji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu bertumbuh-tumbuh. Baik itu tumbuh dalam, bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah tinggi. Jadi kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu melingkupi kita dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Jadi kita akan angkat pujian kita ini bertambah-tambah dalamnya. Musik! Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya seperti lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus padaku. Dalamnya seperti lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali,
kasih Yesus dalamnya. Dalamnya seperti lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus, kasih Yesus dalam, kasih Yesus dalamku. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Adik-adik masih siap memuji Tuhan? Yang sudah siap dan masih siap bilang amin. Amin. Wah, luar biasa. Kalau tadi kita nyanyiin betapa dalamnya kasih Tuhan. Sekarang nih kakak mau tanya, kira-kira kalau kita lagi digoda gitu ya sama iblis, kita ngapain ya adik-adik ya? Kita teriak? Kita lari? Atau ngapain? Kakak kasih tahu ya, kalau kita digoda sama iblis buat berbuat dosa, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin? Amin. Kalau gitu kita naikkan pujian berikut ini ya adik-adik. Musik. Tepuk tangan dulu semua adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oh, bisa adik-adik kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kita bilang saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Terus Yesus. ngapain sih? Ku kuat Karena siapa? kasih-Nya, Firman Tuhan. firman-Nya teguhkanku. Semuanya berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita nyanyikan lebih semangat lagi. Saat iblis menggodaku. Adik-adik di rumah nyanyikan yang kenceng ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, Firman-Nya. firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. sekali lagi siapa? Aku Berani tampil beda. Hore adik-adik, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke, kakak percaya kita semua udah angkat tangan ya.
Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh, kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Kita nyanyi adik-adik sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan Yesus baik sekali sama adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami semua adik-adik Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan. Setiap kakak yang boleh men-sharingkan firman Tuhan, supaya Engkau yang berkati lidah bibir kakaknya, supaya kakaknya boleh menyampaikan dengan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang memberkati setiap adik-adik juga Tuhan, supaya adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarkan adik-adik Tuhan boleh mendengarkan Tuhan dengan hati yang terbuka dan boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi dengan kakak Disha. Hari ini kakak ingin bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan kakak bercerita, ayo kita sama-sama ketemu Tuhan dulu. Kita mau bilang sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Kita mau tutup matanya, kita lipat tangannya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang akan dijelaskan Tuhan. Tuhan berkati juga yang kakak bercerita supaya bisa menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini kakak mau cerita. Kita mau belajar tentang sebuah kesetiaan. Apa sih adik-adik kesetiaan itu? Kesetiaan itu artinya taat. Bisa artinya juga berpegang teguh sama janji. Nah, hari ini kita mau belajar dari Ibu Naomi dan juga Ibu Ruth. Jadi adik-adik, waktu itu di Israel sedang ada bencana kelaparan. Wah kak, kelaparan itu kayak gimana? Apa kayak kita lapar biasa? Oh bukan adik-adik, bencana kelaparan itu dimana makanannya lebih sedikit daripada orang-orang yang butuh makan. Jadi bisa aja nih adik-adik, mereka makannya cuma sehari sekali. Siapa yang di sini makan sehari sekali? Wah enggak ya adik-adik, kita diberkati Tuhan, kita makan 3 kali sehari. Bisa juga adik-adik di sana 2 hari sekali makannya. Wah, jadi adik-adik di sana banyak orang yang susah adik-adik. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, biasanya mereka akan berpindah. Sama nih adik-adik, seperti satu keluarga ini. Keluarga ini terdiri dari 4 orang. Ada seorang bapak, ibu, dan 2 anaknya. Bapaknya bernama Elimelek. Siapa adik-adik? Elimelek. Ibunya bernama Naomi dan kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Mereka merupakan orang dari Bethlehem. Mereka pindah ke Moab adik-adik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi setibanya di Moab adik-adik, tidak begitu lama Bapak Elimelek akhirnya harus pulang dipanggil Tuhan. Tinggallah Ibu Naomi dan juga 2 orang anaknya, Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion menikahi orang Moab, perempuan Moab bernama Orpa dan juga Ruth. Setelah itu adik-adik, setelah 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab, ternyata kesedihan Ibu Naomi bukan cuma ditinggal suaminya, tapi ditinggal kedua anaknya. Wah, jadi sekarang keluarganya sisa siapa? Sisa Ibu Naomi, Ibu Orpa, dan juga Ibu Ruth. Waktu lagi sedih-sedihnya adik-adik, Ibu Naomi mendengar bahwa di tanah Israel, di kampung halamannya yang udah dia tinggalin, di sana Tuhan sudah memberikan berkat, di mana sudah tidak ada lagi bencana kelaparan. Oleh sebab itu Ibu Naomi manggil 2 menantunya. Dia bilang, Ruth, Orpa, aku udah gak punya apa-apa lagi. Anak aku udah meninggal. Aku pun gak bisa punya anak lagi. Jadi lebih baik kalian pulang ke rumah orang tua kalian. Kalian lanjutkan hidup kalian masing-masing. Wah, di sana adik-adik mereka bersikeras, aduh aku mau ikut ibu aja. Aku mau nemenin ibu ke tanah Israel. Wah, tapi setelah diberi penjelasan, Ibu Orpa akhirnya pergi meninggalkan Ibu Naomi untuk kembali ke rumahnya melanjutkan hidupnya. Tapi adik-adik, berbeda dengan Ibu Ruth. Ibu Ruth ini enggak pulang ke rumahnya, tapi dia bilang sama Ibu Naomi, Ibu, bangsa ibu itu bangsa aku. Allahnya ibu itu Allahku. Dia bilang begitu adik-adik. Artinya apa? Dia bilang Tuhan Yesus itu Tuhannya dia juga. Jadi dia gak mau kalau dia disuruh pulang, disuruh kembali ke rumah orang tuanya dan menyembah Allah yang lama. Setelah adik-adik Ibu Naomi dan Ibu Ruth jalan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya dia tiba di tanah kelahiran Ibu Naomi. Di sana adik-adik banyak orang menyambut Ibu Naomi. Wah, Ibu Naomi kembali. Tapi kata Ibu Naomi, jangan panggil aku Naomi. Hidup aku tuh pahit, aku tuh sedih. Aku pergi dengan suami aku, dengan anak aku bawa banyak barang aku. Tapi sekarang aku kembali dengan tangan kosong. Gak ada lagi suami aku, gak ada lagi anak aku, gak ada lagi keturunanku.
Wah, di sana adik-adik kita bisa lihat betapa sedihnya Ibu Naomi ditinggal sama suami, sama anak-anak. Di situ juga umur Ibu Naomi udah gak muda lagi adik-adik. Jadi kalau disuruh kerja juga gak bisa. Ibu Ruth merupakan wanita yang rajin adik-adik. Setiap hari dia bantuin mertuanya. Dia pergi ke ladang gandum. Dia nungguin tuh kalau ada butiran-butiran gandum yang jatuh, dia akan ambilin. Dia akan kumpulin untuk makan dia dengan Ibu Naomi adik-adik. Wah, sampai suatu hari adik-adik dia ketemu dengan seorang bapak. Namanya Bapak Boas. Bapak Boas ini merupakan saudara dari suami Ibu Naomi, Bapak Elimelek. Setelah itu adik-adik Bapak Boas bingung, kenapa nih ada wanita asing di sini? Terus kenapa juga setiap hari dia ngambilin sisa-sisa panen? Terus dia bertanya sama pegawainya, itu kenapa tuh wanita asing itu ada di sana? Dia kan bukan bangsa kita, kenapa dia ngambilin di ladang ini? Wah, lalu dijawablah sama pekerjanya ini. Dia bilang, Tuhan, itu Ruth, yaitu menantunya Naomi. Walaupun Naomi udah gak punya anak lagi, tapi Ruth ini gak ninggalin Naomi. Wah, setelah mendengar itu, Boas bilang sama Ruth, kamu boleh ngambil di sini. Kamu deket-deket aja tuh sama pekerja wanitaku, biar kamu gak diganggu. Selanjutnya adik-adik, setelah itu Ruth pulang ke rumah. Dia bilang sama Ibu Naomi, iya tadi aku ketemu nih sama Bapak Boas. Dia bilang aku boleh tiap hari ambil gandum di sini, ngambil butiran-butiran gandum yang terjatuh di sini. Wah, lalu Ibu Naomi ingat, ternyata Bapak Boas ini merupakan saudara dari Bapak Elimelek. Lalu Ibu Naomi berpesan, iya kamu di situ aja, kamu ambil gandum dari situ setiap hari. Lagi pula katanya Bapak Boas pun udah kasih izin. Lalu adik-adik tiba suatu malam di mana Ibu Naomi bilang, oh kamu harus pergi ke Boas. Lalu bilang, minta Bapak Boas untuk menjadi pelindung Ibu Naomi dan Ibu Ruth. Maksudnya apa sih adik-adik? Di Israel, kalau ada saudara yang susah atau ada wanita yang ditinggal mati sama suaminya, kita wajib dapat perlindungan nih dari saudara terdekat. Dan Bapak Boas merupakan salah satu saudara dari suami Ibu Naomi. Maka Bapak Boas punya nih kewajiban untuk membantu Ibu Naomi dan juga Ibu Ruth. Jadi waktu itu Ibu Naomi bilang, Ruth coba kamu ke Bapak Boas, kamu bilang kalau kita ini kerabatnya dia, kita butuh bantuan dia, kita butuh untuk dilindungi sama dia. Lalu Ruth pergi ke Pak Boas dan dia bilang, suami aku Kilion udah meninggal, suami Ibu Naomi Elimelek juga sudah meninggal. Dia bilang, tolong bantu aku, lindungi aku ini pelayanmu, aku ini hambamu. Singkat cerita, karena Bapak Boas merupakan orang yang taat dengan hukum Tuhan, karena Tuhan juga memberikan perintah untuk melindungi sesama saudara. Akhirnya adik-adik, Bapak Boas dan Ibu Ruth menikah. Dan adik-adik tahu, anak mereka nantinya ini jadi buyut. Buyutnya siapa coba tebak? Buyut moyangnya Tuhan Yesus. Jadi anaknya mereka yang bernama Obed merupakan ayah dari Isai. Isai merupakan ayah dari Daud, dan dari keturunan Daud lah di situ Tuhan Yesus akan lahir sebagai juru selamat adik-adik. Wah, apa sih adik-adik yang kita belajar hari ini? Wah, yang pertama nih adik-adik, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Wah, kita bisa lihat dari Ibu Ruth. Waktu itu adik-adik, Ibu Ruth itu gak tahu nih adik-adik, nanti di tanah Israel aku diterima apa enggak ya? Nanti di tanah Israel aku bisa makan apa enggak ya? Wah, tapi adik-adik, Ibu Ruth tetap percaya nih kalau Allahnya Ibu Naomi Allah yang berkuasa. Jadi dia menyerahkan seluruh hidupnya. Ya udah deh, aku jalan dulu aja deh. Ntar aku lihat nanti kayak gimana. Yang kedua, apapun yang terjadi kita harus tetap setia sama Tuhan.
setia sama Tuhan itu ngomong, aduh kalau misalnya nih, aduh aku udah belajar matematika, tapi nilai aku tetap gak bagus. Wah, di saat itu adik-adik kita gak boleh bilang, wah Tuhan denger gak ya doaku? Kita harus berusaha lebih baik lagi adik-adik. Karena kita percaya adik-adik, kalau kayak Ibu Ruth aja yang awalnya bukan siapa-siapa, bukan dari bangsa Israel adik-adik, tapi karena dia setia, dia bisa jadi buyutnya Tuhan Yesus adik-adik, bisa jadi moyangnya Tuhan Yesus karena dia punya iman adik-adik. Kalau kita setia sama Tuhan, pasti akan ada kebaikan yang Tuhan berikan. Tuhan pasti lindungin adik-adik. Nah adik-adik, yang ketiga ini adalah kita harus belajar bahwa kesetiaan pada Tuhan pasti membawa kebaikan bagi diri kita. Sama nih adik-adik seperti Ibu Ruth, karena Ibu Ruth setia, makanya dia bisa mendapatkan keluarga yang utuh adik-adik. Udah dapat keluarga yang utuh, dia juga bisa jadi moyangnya Tuhan Yesus. Wah, sama nih adik-adik. Kakak percaya kalau kita setia beribadah, setia berdoa, pasti adik-adik Tuhan tunjukin rencananya buat adik-adik. Pasti Tuhan kasih perlindungan yang sempurna, karena Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera buat setiap adik-adik dan buat kakak juga. Ayo adik-adik, sekarang kita mau buka ayat hafalannya di 2 Samuel 22 ayat 26. Oke, kita mau baca bareng-bareng. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Kita mau ulang sekali lagi di 2 Samuel 22 ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Kita kasih tepuk tangan, kita mau doa lagi. Kita mau bilang buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Tuhan, dan kami belajar Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar setia Tuhan, setia dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, di mana kami akan berlaku setia dalam membaca Alkitab, dalam berdoa, dalam menyembah Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kesetiaan kami akan membawa kebaikan buat kami, karena kami percaya pada janji Tuhan kalau Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi ya adik-adik. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan. Tuhan, tolong pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, silakan beritahu papa mamanya untuk memberi persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! 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 Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
Oke adik-adik, sekarang kita akan pulang, kita akan berpisah, kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagu Doa Yabes. Yes. Berdiri yuk sama-sama, kita nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat tangan semua dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo sekali lagi ya, lebih keras lagi suaranya. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan. Good semua adik-adik, angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan yuk. Angkat tangan tinggi-tinggi, adik-adiknya angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu orang tua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.